Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfri Ilham dari PR1 akan menjawab 5 pertanyaan yang diberikan oleh Parian. Pertanyaan yang pertama yaitu apa definisi manajemen komunikasi? Menurut Michael Kaye, yaitu definisi manajemen komunikasinya adalah mengelola proses komunikasi antar satu orang dan antar orang yang lain, atau bisa juga di dalam suatu organisasi. Soal selanjutnya adalah dasar-dasar manajemen komunikasi. Yang pertama ada komunikasi formal, itu dijalankan biasanya di dalam kantor. Yang kedua ada komunikasi non formal, itu biasanya terjadi secara spontan atau langsung. Yang ketiga ada komunikasi informal, yaitu biasanya di kegiatan bisnis atau perdagangan. Yang keempat ada komunikasi teknis, yaitu komunikasi itu hanya dimengerti saat oleh orang-orang yang ada di dalam kegiatan tersebut. Yang terakhir ada prosedural, komunikasi prosedural. Soal selanjutnya ada 2 fungsi utama dan 2 fungsi lainnya manajemen komunikasi. Yang pertama sebagai fungsi utamanya itu sebagai menyamakan pengertian dan menyampaikan informasi. Dan fungsi lainnya yaitu sebagai kendali terhadap satu dan yang lainnya, dan sebagai motivasi. Di poin selanjutnya ada peranan manajerial sebagai information role, yaitu manajer diutus oleh atasan untuk menyampaikan informasi, tetapi melalui perantara yaitu managerial information role. Jadi atasan memberikan informasi kepada bawahan tapi melalui manajer tersebut. Model komunikasi Russian Dolls itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama self, yang kedua interpersonal, yang ketiga sistem, yang keempat competence. Di poin soal selanjutnya ada konsekuensi dari teori klasik, yaitu bersifat formal dan tertulis dan memakan waktu. Yang kedua ada teori hubungan manusia, jalurnya lebih terbuka dan atasan memberi kesempatan seperti lewat kontak saran gitu. Jadi kayak ada buat masukan-masukan gitu yang dibutuhkan dari bawahan. Dan yang terakhir ada teori SDM, yaitu komunikasinya formal atau formal itu pasti penting, dan arah jalur komunikasi dibuka secara selebar-lebarnya demi keefektivitasan dan efisiensi. Dan di poin soal terakhir yaitu sebutkan perusahaan yang menggunakan sistem manajemen komunikasi. Yang pertama ada teori klasik. Teori klasik itu biasanya perusahaan IKTP. Kalau teori hubungan manusia itu bisa Gojek, Shopee, pokoknya yang berbasis online gitu. Dan yang terakhir teori sumber daya manusia, itu tuh biasanya perusahaan seperti restoran semacam Starbucks, McDonald, KFC, dan lain-lain. Sekian pertanyaannya telah saya jawab semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.